Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Pasca persidangan di KIP, saya katakan seperti itu saja dulu ya, persidangan tuh, karena memang ada tuntutan di situ. Termul sudah sulit sekali untuk mempertahankan diri, yang mana pada akhirnya terjadilah gestur-gestur blunder, diantaranya mengeluarkan versi ijazah yang kedua itu si Andi Azwan. Nah, nanti kita akan melihat ada video dari Pak Alam Syah tuh, kalau tidak salah namanya beliau itu mantan hakim KIP, yang mana pernyataannya juga tajam tuh terhadap kasus ijazah palsunya Jokowi ini. Nah, cuman sebelum ke situ ya, saya mau memberikan insight dulu. Jadi waktu saya lagi ngajar ilmu kalam, saya ini mencontohkan bahwa yang namanya kehidupan ini dengan semua keajaibannya itu dia mustahil berdiri sendiri ya, secara konfigurasi alam ini bagaimana adanya begitu. Susunan bintang, susunan matahari, di dalam susunan pada dirinya sendiri begitu, susunan-susunan gas yang ada, kemudian molekul-molekul yang ada, juga ukuran-ukurannya, jarak antara satu bintang kepada bintang yang lain, jarak antara satu planet kepada planet yang lain, itu secara probabilitas itu hampir 0%. Hampir 0%. Apabila dia terjadi dengan bermain dadu, tanpa ada desainer, tanpa ada yang menentukan demikian dengan sengaja begitu. Nah, sampai saya ingat, ini kalau tidak salah ya, saya ingatnya begini nih. Ini kalau misalkan kita memasukkan tanah ke dalam ember gitu, kemudian kita tutup, kemudian kita kocok embernya itu secara matematika masih ada kemungkinan probabilitas si kumpulan tanah tadi begitu, kumpulan tanah tersebut dia menjadi sel-sel hidup, itu masih ada probabilitas. Cuman probabilitasnya itu 0,000 sekian persen begitu ya, karena memang konfigurasinya hampir mustahil, dan matematika itu dia mengenal batas jumlah 0 setelah koma itu. Kalau tidak salah berapa, 12 begitu ya, apa 13. Jadi setelah 12 0 setelah 12 0 setelah koma itu nanti pada akhirnya dianggap impossible, dianggap 0% sama sekali. Nah, sampai saya itu ingat loh, kan kita juga bisa memakai metode yang sama di dalam konfigurasi keanehan-keanehan yang terjadi di dalam ijazahnya Jokowi begitu. Yang mana pada akhirnya saya lakukan itu dan ketemulah jawaban. Jadi singkatnya seperti inilah ya. Saya mau bacakan dulu ini perbincangan saya dengan ChatGPT sebelum masuk kepada perbincangan Pak Alam Syah ini, kalau tidak salah nanti namanya. Saya mengatakan seperti ini nih. Ini untuk memastikan bahwa yang saya jelaskan kepada jamaah itu benar. Saya katakan probabilitas tanah dimasukkan ke ember, kemudian digoncangkan, kemudian tersusun menjadi sel hidup berapa persen. ChatGPT menjawab, probabilitas tanah yang digoncang lalu tersusun menjadi sel hidup praktis sama dengan 0%. Coba lihat nanti kata-katanya, praktis sama dengan begitu, praktisnya 0%. Dia katakan alasannya singkat. Sel hidup butuh ribuan komponen kompleks, ada DNA, membran, protein, enzim. Komponen itu hanya terbentuk lewat proses kimia sangat spesifik, bukan dari tanah biasa. Peluang semua struktur itu tersusun secara acak lebih kecil dari 1 banding angka dengan ribuan digit. Secara praktis mustahil, praktisnya begitu. Jadi secara ilmiah mendekati 0%, bukan sekedar sangat kecil, tapi tidak terjadi tanpa proses biologis atau kimia terarah. Jadi harus ada yang mengarahkan, itu intinya, harus ada desainernya. Nah, cuman saya punya keyakinan begini, ini secara matematis hitungannya pasti ada, dan ChatGPT itu tidak terlalu malas, tidak punya kemalasan seperti manusia untuk menghitung berapa 0 sebelum 1 itu pada akhirnya. Yang mana saya meminta kepada ChatGPT akhirnya seperti ini, keluarkan saja kemungkinan matematisnya, pasti ada, karena pasti ada kemungkinan matematisnya. Kemudian ini jawaban ChatGPT menarik sekali. Dia menjawab, secara matematis tetap ada, tetapi nilainya mendekati 0 sampai tak terbayangkan kecilnya. Ilustrasi paling sering dipakai biolog atau ahli matematika, untuk terbentuk satu sel primitif diperlukan kurang lebih 10⁻⁶ sampai 10⁻⁹ komponen molekul tersusun rapat. Ini satu sel primitif begitu ya, kita belum membicarakan yang lebih advance daripada itu. Probabilitas penyusunan acak itu P1
per 10 pangkat. Nah ini dikalikan begitu ya, 10 pangkat 40 sampai 10 pangkat 60. Angka 1 diikuti 40.000 sampai 60.000 nol. Itu kemungkinannya. Jadi wah udah ini mah mustahil lah begitu ya kalau tanpa ada yang mendesain di belakangnya. Makanya itu menjadi tanda bahwa Tuhan itu ada. Dikatakan itu jauh lebih kecil daripada peluang menang lotre jutaan kali berturut-turut atau atom di dalam semesta tersusun acak jadi pesawat. Jadi secara teori praktis sama dengan 0%, tidak mungkin kalau tidak ada desainer. Nah ini analoginya menarik ya yang dikeluarkan oleh ChatGPT. Saya katakan jawaban bagus, dia katakan terima kasih. Nah saya langsung ingat di situ, coba kita masukkan nih fakta-fakta yang sudah ada di persidangan terutama di KIP itu dan dari apa-apa yang dikatakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan begitu ya, dengan probabilitas keaslian ijazahnya Jokowi. Saya tanyakan seperti ini. Probabilitas ijazah asli tapi dengan beberapa kejanggalan yang terjadi di satu ijazah. Ya, kebetulan itu adalah foto ijazah berkacamata yang mana yang lain tidak. Pemilik ijazah kacamatanya hilang kemudian sembuh. Tidak ada nilai KKN, lembar skripsi tidak ada tanda tangan. Dosen pembimbing tidak mengakui, berkas di KPU dimusnahkan. Yang mana kemudian pemilik ijazah itu jadi presiden. Berapa persen probabilitas ijazah itu asli? Itu pertanyaan saya kepada ChatGPT. Ini ChatGPT langsung menangkap pertanyaan ini sebagai pertanyaan yang bisa berpeluang menjadi masalah karena dia tahu ijazah itu lagi ramai di Indonesia, dia tahu tuh. Jadi maksud tahu itu ada datanya begitu ya, dan ChatGPT itu sudah dilatih untuk tidak mengeluarkan isu-isu yang kontroversial. Dia jawab seperti ini, secara ilmiah tidak bisa dihitung dalam persen karena ini bukan peristiwa acak, tetapi rangkaian administratif, hukum dan manusia, bukan probabilitas seperti dadu. Namun saya bisa memberi penilaian logis tanpa menuduh siapapun. Langsung ke situ kan dia tuh. Banyak kejanggalan menurunkan tingkat keyakinan, tetapi setiap poin punya penjelasan administratif yang secara teori bisa terjadi. Tanpa verifikasi dokumen asli dari lembaga penerbit, probabilitas tidak dapat dikuantifikasi. Kesimpulan, secara matematika tidak bisa dihitung, secara logis kejanggalan sama dengan keraguan, bukan bukti pasti palsu. Nah itu jawaban diplomatis dari ChatGPT begitu ya. Cuman itu tidak menjawab apa yang saya tanyakan karena saya mau mengetahui sebagaimana yang tadi itu. Angka probabilitas dihitung dari matematika dengan kejanggalan seperti itu. Maka saya jawab, bisa dihitung ya. Karena meskipun itu administratif tapi bisa dihitung secara linear atau tidaknya administrasi itu. Karena ada jalur normalnya. Nah, tatkala ada jalur normalnya, maka penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti jalur normalnya tidak berkacamata tetapi dia berkacamata, itu kan satu penyimpangan tuh di situ. Kemudian jalur normalnya ini skripsi ada tanda tangan, ini tidak. Jalur normalnya kalau orang diakukan sebagai dosen pembimbing dia mengakui, ini tidak, kan begitu. Ini berkumpul banyak sekali dalam satu kejadian yang mana ini penyimpangan dari kelinearan seharusnya ijazah itu terjadi tidak ada. Nah ini berkumpul pada satu kejadian, itu peluangnya berapa persen tuh. Nah dan ternyata ChatGPT bisa menghitung itu. Dia mengatakan baik, kita bisa menghitung model probabilitasnya asal tidak diarahkan pada individu nyata, karena itu masuk ranah tuduhan atau fitnah, katanya begitu. Ya itu jawaban diplomatisnya ChatGPT. Ya, jadi saya jawab secara umum memakai model matematis fiktif, bukan menilai orang tertentu. Nah, saya di sini tidak menilai orang tertentu, tapi saya di sini memakai data-data yang sudah keluar sebagai fakta dari siapa? Dari Roy Suryo dan sidang KIP begitu. Apa datanya? Tadi yang saya katakan ya, di KPU dimusnahkan tuh, KPU Surakarta tuh, kemudian berkacamata, jelas memang berkacamata dan sebagainya, itu adalah fakta-fakta yang mana kalau kemudian ini mengarah kepada salah satu individu tertentu yaitu Jokowi, yaitu konsekuensinya memang itu faktanya demikian begitu ya. Jadi jangan dituntut ChatGPT-nya kalau mau. Dia mengatakan seperti ini, model matematis umum untuk dokumen asli dengan kejanggalan. Kita anggap setiap kejanggalan sama dengan variabel dengan probabilitas terjadinya pada dokumen asli. Misal, foto berbeda dari standar, kejadian administratif umum, probabilitasnya 1% sama 5%. Ini kejanggalan di dalam ijazah begitu ya, pakai kacamata itu. Cuma 1% sampai 5% dari ijazah yang ada tuh, apa? Yang berkacamata. Kemudian kacamata hilang atau sembuh, wajah berubah. Alamiah, probabilitas kurang lebih 50%. Banyak orang sembuh mata, operasi berubah fisik. Ya. Nilai KKN hilang, dokumen kampus hilang sebagian,
probabilitas 0,5% sampai 2%. Itu sedikit sekali kemungkinannya. Lembar skripsi tanpa tanda tangan, kelalaian administrasi, probabilitasnya 0,1% sampai 1%. Dosen pembimbing tidak mengakui, kemungkinan lupa, berubah staf, arsip hilang, probabilitas 0,1% sampai 1%. Arsip institusi pemilu dimusnahkan sesuai SOP retensi dokumen, probabilitas 1% sampai 10%, tergantung aturan. Yang mana kita tahu tuh aturannya tadi tidak ada ya sebelum tahun 2023, tapi harus langsung dihancurkan. Nah, ini hitung-hitungan persentase kemungkinan melenceng dari administrasi yang normal begitu ya, ada tuh. Nah, jadi kalau kita hitung di situ, ya kita bisa melihat itu adalah susunan acak begitu yang terjadi. Loh, kok acak seperti ini, tapi acaknya itu terus menerus sehingga menjadi sebuah desain. Pada akhirnya kita ditanyakan berapa nanti kemungkinan probabilitas keaslian ijazahnya apabila semua kejanggalan itu terjadi dalam satu ijazah. Nah, sebelum itu ini dilihat nih model perkalian independent approximation. Kita anggap semua kejadian kira-kira independen. Nah, memang iya kan, semua kejadian itu kira-kira jadi ini kebetulan, itu kebetulan, itu kebetulan. Itu kebetulannya independen tuh. Jadi tidak ada yang mendesain semua kejanggalan itu. Ambil batas paling longgar dan paling ketat. Batas paling ketat, paling kecil, ya itu ada 0,1 kali 0,50 kali 0,005 terus itu ya sampai 2,5 kali 10 pangkat berapa ini? 16 ya. Itu coba yang tahu matematika lebih paham daripada saya, ini maksud kode-kodenya itu cara bacanya bagaimana, tolong tuliskan di batas komentar. Itu 0,0000025% belakangnya. Kita lihat nanti berapa nolnya. Ini batas longgar paling besarnya itu pada akhirnya memiliki hasil 0,00005%. Nah, jadi pada akhirnya ya ini kan kemungkinan aslinya. Karena saya tanyakan memang kemungkinan aslinya, jawaban paling ketatnya itu. Ya nolnya berapa tadi itu? Nanti akan ada di bawah ya. Ada di bawah. Ya, yang bawah paling longgar. Jadi sebetulnya Roy Suryo ini sudah memberikan nilai yang terlalu tinggi. 99,9% itu palsu. Itu terlalu tinggi. Harusnya 99,999999999999999% palsu. Harusnya begitu. Atau 0,0000000000025% palsu. Loh, itu sudah terlalu tinggi tuh yang dikeluarkan oleh siapa? RRT itu. Nah, kesimpulan model umum tidak mengenai individu. Ya karena saya juga tidak mengatakan Jokowi di sini, sama sekali tidak. Tapi data-datanya secara otomatis lead kepada Jokowi karena itu diambil dari data-data persidangannya Jokowi. Probabilitas sebuah dokumen asli tetap memiliki semua kejanggalan secara bersamaan berada pada rentang tuh. Coba lihat ya, ini penekanannya. Probabilitas sebuah dokumen asli tetapi memiliki semua kejanggalan secara bersamaan. Semua kejanggalan itu terjadi secara bersamaan dalam satu dokumen yang mana kemudian jadi presiden. Itu adalah 0,10 pangkat berapa? 6 ini ya. Sampai 10 minus 7. Pangkatnya itu. Jadi minus 1 sampai minus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 nol sebelum angka 25% itu. Di sini yang paling longgar 0,0000124. 4 nol sebelum 5%. Artinya mungkin secara matematika, secara matematika mungkin, tapi sangat kecil. Itu mustahil sudah. Terjadi secara kebetulan begitu. Itu mustahil sudah. Jadi setiap kejadiannya itu terjadi secara independen. Tidak bisa dijadikan kesimpulan hukum, hanya model probabilitas abstrak, bukan fakta kasus nyata. Betul, bukan fakta kasus nyata karena saya tidak memasukkan data asli kepada ChatGPT. Saya tidak mengatakan ini Jokowi, enggak. Cuman dalam real life, dalam kenyataannya semua data yang dimasukkan tadi lead semuanya itu kepada siapa? Ya kepada Jokowi. Saya bisa bantu buatkan rumus lengkap dan simulasi Monte Carlo. Saya nggak perlu itu ya, itu terlalu teknis. Saya katakan begini, berikan analogi kemungkinan itu dengan absurditas lain yang lebih besar kemungkinan terjadinya. Jadi saya pengen contoh seperti yang tadi tuh, kemungkinan semua tanah itu ditiup berkumpul jadi pesawat terbang itu lebih mungkin daripada ada tanah begitu ya masuk ke dalam ember dikocok-kocok kemudian jadi satu sel primitif, itu lebih mungkin jadi pesawat terbang tuh. Itu kan memberikan gambaran saking mustahilnya itu terjadi secara kebetulan. Dia mengatakan begini ya, berikut analogi yang lebih mungkin terjadi. Ini yang lebih mungkin terjadi.
dibanding probabilitas kejanggalan-kejanggalan itu terjadi bersamaan. 1. Menang lotre 6 angka 7 kali berturut-turut itu lebih mungkin daripada ijazah Jokowi itu asli. Dikatakan di sini peluang menang lotre 6 angka sekali 1 banding 14 juta. Menang 7 kali berurutan jauh lebih besar peluangnya dibanding kejanggalan itu terjadi bersamaan. Coba. Mau bagaimana? Menang lotre 6 angka. 7 kali berturut-turut. Ini menang lotre 6 angka 1 kali seumur hidup. Itu 1 banding 14 juta. Ini bisa 7 kali berturut-turut masih lebih mungkin daripada ijazah Jokowi itu asli. Tersambar petir lalu besoknya tersambar lagi, lalu seminggu kemudian tersambar lagi. Sekarang tersambar, besok tersambar, minggu depan tersambar lagi. Itu sial orangnya. Orang tersambar petir sekali itu 1 banding 500.000 per tahun. 3 kali dalam waktu dekat masih jauh lebih mungkin daripada ijazah Jokowi asli. Melempar koin dan mendapatkan angka 40 kali berturut-turut. Nah, semua huruf pada keyboard laptop Anda tiba-tiba rusak, tapi hanya yang dipakai untuk password Anda, yang dipakai password rusak tiba-tiba begitu. Itu jauh lebih mungkin daripada keaslian ijazah Jokowi. Satu keluarga memenangkan undian rumah gratis 3 generasi berturut-turut. Satu keluarga memenangkan undian rumah gratis. Jadi rumah gratis diundi begitu ya. Ini menangnya bukan 1 kali tapi 3 generasi berturut-turut. Wah, itu lebih mungkin daripada keaslian ijazah Jokowi. Anda menemukan dompet hilang di jalan, lalu 5 menit kemudian dompet kedua, lalu 10 menit kemudian dompet ketiga. Itu masih lebih mungkin. Ya, itu teruslah ke bawah itu ya. Coba lihat ini, semua lampu merah di kota Anda jatuhnya hijau berurutan dari rumah ke kantor. Jadi, pas mau berhenti kita karena mau lampu merah udah hijau lagi. Oh, itu lebih mungkin. Ya. Nah, dalam 1 hari Anda bertemu 6 orang berbeda yang semuanya memiliki nama depan sama dan hari lahir sama dan lain sebagainya. Ada 10 ya. Anda menjatuhkan ponsel dari lantai 10 tapi ponsel itu jatuh ke semak belukar, membantul ke karpet jemuran lalu mendarat utuh. Ya itulah. Nah, ini adalah probabilitas ijazahnya Jokowi. Jadi itu mustahil itu mustahil terjadi kebetulan, semuanya terjadi secara independen. Itu ada yang membuat memang demikian, sengaja didemikiankanlah, ya saya tidak mengatakan ini secara hakikat itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti begitu kalau mengatakan takdir, makanya kenapa perkara yang probabilitasnya itu sedikit sekali bisa terjadi di dunia ini ya memang karena Allah Subhanahu wa taala tidak bermain dadu. Allah Subhanahu wa taala itu mengadakan perkara bi iradatihi wa qudratihi, itu jelas. Tapi kan kita tidak membicarakan itu ya. Karena kalau membicarakan takdir semuanya juga oleh takdir. Kita membicarakan bagaimana terjadinya ini di alam asbab. Nah, itu tidak mungkin terjadi demikian. Ya, kalau tidak ada di belakangnya itu yang mendesain. Nah, desainnya ini bisa jadi sebelum Jokowi jadi presiden atau setelah Jokowi jadi presiden. Kalau sebelum Jokowi jadi presiden, ya masa begitu ya, ini sengaja dulu begitu pakai kacamata, kemudian nanti sengaja nggak dikasih tanda tangan skripsi, nanti sengaja anu itu tidak masuk akal lagi. Yang masuk akal itu masuk akal sini make sense. Yang make sense itu fabricatednya terjadi setelah Jokowi menjadi presiden untuk menutupi yang memang kemungkinan besarnya tadi dikatakan ijazahnya itu palsu. Nah, itu one point of view begitu ya. Sekarang kita akan melihat nih bagaimana Pak Alamsyah ini mencecar siapa Termuls di dalam kaitannya dengan ijazah Jokowi. Ya, kita akan saksikan nih. Oke, saya ke Pak Alamsyah. Jadi kira-kira dalam uji konsekuensi apa saja yang bisa kita dalami? Baik, kalau uji konsekuensi itu untuk ada 2 tahap ya. Satu, mencek adakah dasar hukum untuk mengecualikan. Oke. Kalau tidak ada dasar hukumnya ya sudah buka. Yang kedua, kalaupun ternyata ada dasar hukum untuk mengecualikan, pertanyaan berikutnya, adakah kepentingan publik luas yang harus dilindungi? Oke. Kalau ternyata kepentingan itu lebih besar, boleh saja Majelis Komisioner menyatakan dibuka dengan cara memberikan macam apa caranya. Nah, sebentar. Ini yang saya katakan kemarin bahwa KPU itu tidak memiliki hak untuk menafsirkan atau untuk menginterpretasikan apa yang dikecualikan dan apa yang tidak. Nggak punya KPU itu. Jadi si KPU ini dia terlalu banyak keluar dari kekuasaannya. Sama seperti Polda Metro itu. Itu kebiasaan Termu memang seperti itu. Nih kita lanjutkan. Jadi harus ada
uji materinya begitu ya, harus diujikan ini bagaimana, apa yang menjadikan misalkan ijazah itu keluar dari dokumen publik. Yang mana kalaupun memang betul itu dikecualikan, apabila ada kepentingan publik yang lebih besar daripada itu, sebagaimana Pak Alamsyah katakan, ini harus dibuka juga begitu. Jadi sudah double kesalahannya KPU itu ya. Kebetulan kita sudah lihat tadi probabilitas kebetulannya tidak, ini di belakangnya ada intelektual dadernya, ada dadernya ini. Waktunya kapan gitu ya. Jadi uji konstitusi itu 2 kali. Tapi kalau untuk dokumen ini kan pasalnya sudah jelas ya, disebut di situ bahwa sepanjang berkaitan dengan jabatan seorang dalam posisi jabatan publik ya maka dia terbuka. Tapi ini sebetulnya Lona yang jauh lebih penting lagi, persoalan teman-teman ini kan sebetulnya kenapa sampai harus ke Komisi Informasi, karena mau mengakses salinan itu sebagai satu tahap untuk mengetahui otentisitas dari dokumen ijazah. Nah, otentisitas itu diaturnya di mana? Kalau kita buka di Undang-Undang Kearsipan, itu yang menentukan peraturannya adalah ANRI. Dan Kepala ANRI sudah menurunkan peraturan Kepala ANRI tentang untuk pengujian tentang otentisitas sebuah arsip. Sebentar, jadi terjawab ya, kalau menurut Hakim KIP itu yang berhak memastikan keaslian ijazahnya Jokowi karena itu adalah sebuah dokumen, bukan UGM. Kemudian kalau sidang PT UN sudah daluarsa, itu ada tempatnya mana? ANRI itu, Arsip Nasional Republik Indonesia, itu kepanjangannya kalau tidak salah. Sudah terjawab oleh Hakim dokumen tuh. Jadi harusnya ke ANRI. Permasalahannya si KPU ini tidak menyerahkan arsip itu ke ANRI. Kebetulan lagi. sebelum itu dimusnahkan, nggak disetorkan dulu ke ANRI begitu. Mau mengatakan kebetulan lagi ini, disambar petir 3 kali masih lebih mungkin itu. Aduh, lanjut ya. Bahkan ANRI itu punya laboratoriumnya. Jadi kalau mau menguji otentisitas arsip itu bukan cuma sekedar disama-samakan gitu ya. Ini sekedar masukan aja untuk teman-teman kepolisian. Saya nggak punya kepentingan untuk mencampuri. Kalau cuma identik itu belum otentik. Betul. Jadi untuk otentik itu ada di dalam ketentuan itu, pertama adalah informasinya, fontnya sama atau apa atau letak dengan yang lain itu belum bisa disebut otentik. Step kedua materinya, umur kertas, umur tinta, itu nggak bisa diraba-raba. Itu harus masuk ke dalam laboratorium dan ANRI mampu melakukan itu. Ada di ANRI. Perlu dilibatkan nggak ANRI-nya? Ya. Perlu dilibatkan. Ya. ANRI-nya perlu bisa diuji nggak kira-kira? Kalau ANRI kan dia akan menguji semua dokumen yang akan masuk ke dia. Jadi pertanyaannya kemudian saya baca-baca di KPU itu kok salinan ijazah capres setelah dia selesai bahkan kok tidak diserahkan ke ANRI ya? Itu. Nah itu pelajaran. Masa ini kebetulan juga tidak diserahkan ke ANRI dan sekarang kita sudah tidak punya akses. Mana nih yang dipakai Jokowi ke KPU Surakarta itu? Mana? Nggak ada. Yang mana pada akhirnya kalau misalkan ada dosa sesus di belakang itu bahwa tadinya Jokowi itu Dokter Andes, kemudian tiba-tiba menjadi insinyur, kan bisa jadi yang dipakai ke Surakarta itu Dokter Andes waktu mau jadi wali kota Solo itu. Ya, kan bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita mau melacak kemana? Nggak ada. Terus kita mau mengatakan itu kebetulan. Ya, itu kan kebetulan. Kita tidak bisa menuduh di belakangnya ada yang bermain. Loh, kamu itu kalau melihat di belakangnya ada yang main, itu kamu melihat pada 99,9999999999999999999999999%. Ya, kalau kamu melihat itu ada di belakangnya, jadi kamu mengambil kemungkinan yang paling logis. Kalau kamu itu melihat di belakangnya ini hanya sebuah kebetulan, kamu sudah tidak logis. Itu permasalahannya. Kamu sudah mentarjih sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi di dalam kenyataan, alih-alih yang mungkin, yang mana probabilitasnya bukan 75-25, bukan 90-10, bukan. Ini di 99,975% dengan 0,025% begitu ya. Ini udah menghilangkan logika dan menghilangkan akal sehat memang. Termul itu kalau masih percaya ini kebetulan. Pelajaran ya bagi kita ya. Kalau caleg yang banyak kertas suara oke lah, itu ada waktunya harus dimusnahkan. Tapi ini kan cuma berapa orang capres punya nilai sejarah.
Jadi kalau mau dimusnahkan, dokumen itu harus ditimbang-timbang dulu nilai gunanya. Betul. Salah satu aspek historis. Kalau dokumen yang punya nilai historis tinggi, harusnya KPU menyerahkan ke Andri. Sebelum Andri menerima, Andri melakukan pengujian otentisitas dari dokumen itu. Caranya macam apa? Satu, dia lihat informasinya. Oke, clear, sama, salinan ini sama. Yang kedua, dia akan cek dengan teknis tertentu mana dokumen aslinya. Dia akan cek apakah dokumen ini secara materi otentik atau tidak. Nah, sebentar, itu juga bagusnya begitu ya untuk ke depan dilakukan kepada pejabat publik yang jadi seperti para menteri misalkan, kemudian anggota DPR yang nggak jadi memusnahkan. Emang buat apa begitu? Memang tidak ada kepentingan historisnya. Dan ini menarik ya, tatkala siapa namanya itu Pak Profesor Jimli Asidi, kita yang sudah banyak menuliskan Al-Kadzibi itu ya. Bukan sedikit lagi. Profesor Jimli itu mengatakan, dengan entengnya beliau mengatakan, ya ini kan proses administrasi di negara kita kacau balau. Dengan mudah cuman mengatakan kacau balau, selesai. Kemudian kekacau balauan administrasi itu apa tidak memberikan konsekuensi? Ya, sebagai negara hukum yang memang negara hukum harus ada konsekuensinya begitu. Nah, ini karena akan sangat menarik sekali ya apa yang dikatakan oleh Pak Alamsyah ini. Ini saya akan buatkan mungkin videonya tersendiri dalam waktu yang lain. Cuman sampai sekarang, karena termul juga nanti bakal kamuk-kamuk. Cuman sampai saat ini yang mau saya sampaikan tadi ya, ini probabilitas. Jadi tatkala kita melihat ini kemungkinannya mana nih? Apakah misalkan ya kalau terjadi crime, satu kasus kriminal, kemudian ada seseorang didapatkan ada di bawah jurang, itu kan dilihat probabilitasnya. Kemungkinannya ini jatuh kecelakaan atau misalkan ini adalah dibunuh begitu. Kita kan harus melihat ada di sekelilingnya. Kalau misalkan di sekelilingnya itu banyak sekali lead yang mengatakan ini dibunuh dengan sengaja, tetapi kita malah mengabaikan fakta itu, kita malah melihat bahwa ini jatuh secara tidak sengaja, itu adalah kebodohan. Dan termual di dalam hal ijazahnya Jokowi memakai metode untuk tidak melihat fakta, untuk mengatakan ini semua terjadi kebetulan saja, which happens to be itu adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.